Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maheza Akbar Velayati dengan nomor NIM 4524091090 dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sedikit materi tentang sensasi dan persepsi untuk memenuhi tugas saya di matkul Psikologi Umum. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas materinya. Yang pertama itu sensasi. Apa itu sensasi? Sensasi adalah tahap awal dalam proses pengolahan informasi di mana alat indera kita berfungsi sebagai penerimaan rangsangan dari lingkungan. Proses ini melibatkan semua indera kita, yaitu yang pertama, penglihatan, mendeteksi cahaya dan warna melalui retina di mata. Yang kedua, penciuman, mendeteksi zat kimia di udara melalui reseptor penciuman di hidung. Yang ketiga, pengecapan, merasakan rasa melalui papila lidah. Yang keempat, pendengaran, menerima gelombang suara melalui telinga. Dan yang terakhir, peraba, mendeteksi sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit melalui kulit. Proses ini bersifat fisiologis dan menghasilkan pengalaman sensorik yang mentah. Dan yang kedua, persepsi. Persepsi adalah proses kognitif yang lebih kompleks di mana informasi sensoris yang diterima diinterpretasikan dan diberi makna. Proses persepsi melibatkan beberapa aspek, yaitu bottom up dan top down. Bottom up ini adalah pendekatan di mana persepsi dimulai dari rangsangan yang diterima oleh indera. Informasi dikumpulkan dari detail-detail kecil dan otak menyusunnya menjadi gambaran yang lebih besar. Contohnya, saat melihat gambar, kita mulai dengan menggambar warna dan bentuk sebelum mengenali objek secara keseluruhan. Dan yang kedua, top down. Top down dalam pendekatan ini, persepsi dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, dan ekspektasi individu. Misalnya, jika kita sudah familiar dengan sebuah objek, kita dapat mengenalinya dengan cepat meskipun hanya melihat sebagai dari objek tersebut. Ilusi. Ilusi adalah contoh di mana persepsi kita tidak sesuai dengan realitas stimulus yang sebenarnya. Ilusi dapat terjadi karena ada 3 faktor, yaitu faktor kesalahan dalam interpretasi, faktor eksternal, dan faktor kesiapan mental. Yang pertama, kesalahan dalam interpretasi. Faktor-faktor seperti perspektif, kontras, dan latar belakang dapat mempengaruhi bagaimana kita melihat sesuatu. Yang kedua, faktor eksternal. Lingkungan fisik dan konteks dapat mempengaruhi persepsi. Misalnya, pencahayaan yang berbeda dapat membuat warna terlihat berbeda. Dan yang terakhir, kesiapan mental. Kondisi psikologi seseorang seperti perhatian, motivasi, dan pengalaman sebelumnya dapat mempengaruhi bagaimana mereka mempersepsi rangsangan. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ialah sensasi dan persepsi adalah 2 proses yang saling terkait dan sangat penting dalam cara kita berinteraksi dengan dunia. Sensasi memberi data dan awal tahap dalam menerima informasi, di mana rangsangan dari lingkungan ditangkap oleh indera. Proses ini melibatkan transduksi, yaitu mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik yang diproses oleh otak. Di sisi lain, persepsi adalah memberi makna pada data tersebut, memungkinkan kita untuk memahami, merespon lingkungan kita dengan lebih efektif, dan proses penafsiran dan memberi makna pada sensasi tersebut memungkinkan individu memahami dan merespon lingkungan mereka. Kedua dipengaruhi oleh pengalaman, konteks, dan kondisi individu, sehingga persepsi dapat bervariasi antar orang yang menerima rangsangan yang sama. Dan yang terakhir, ilusi mengingatkan kita bahwa persepsi tidak selalu mencerminkan kenyataan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.